Rian Tira atau yang lebih akrab disapa Rian berusia 37 tahun merupakan seorang wanita cantik yang tinggal bersama dengan dua orang anaknya di sebuah rumah tepatnya di kota Depok. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Hadi Siswanto dan ibunya bernama Rukmila. Di mata keluarganya, Rian dikenal sebagai seorang perempuan pendiam, tidak banyak ngomong dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Sehari-harinya, Rian bekerja sebagai seorang sekretaris direktur di PT XL Axiata. Beberapa teman kantornya berkata bahwa Rian memang dikenal sebagai karyawan yang banyak diam dan sangat jarang mengobrol dengan karyawan lain. Nah guys, setelah menginjak usia dewasa, Rian kemudian memutuskan untuk menikah dengan seorang pria bernama Dian berusia 39 tahun. Dari pernikahan tersebut, Rian dikaruniai 2 orang anak laki-laki buah hatinya bersama Dian. Diketahui, anak pertama berusia 8 tahun, sedangkan anak kedua berusia 5 tahun. Biduk rumah tangga yang dibangun Rian bersama dengan sang suami ternyata tidak bertahan lama dikarenakan ada suatu permasalahan yang tidak pernah diungkapkan kepada siapapun. Keduanya pun akhirnya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Saat masih berumah tangga dengan sang suami, Rian sempat dikenalkan oleh suaminya dengan salah satu temannya yang bernama Andi Wahyudi berusia 38 tahun. Ia merupakan seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan tepatnya di daerah Bekasi. Selain menjadi seorang karyawan swasta, ternyata Andi juga memiliki pekerjaan sampingan yakni sebagai tukang urut. Perkenalan Rian dengan Andi ini ternyata berawal dari tangan Rian yang saat itu sedang terkilir, sehingga Dian yang merupakan suami dari Rian sekaligus teman dari Andi kemudian meminta tolong kepada Andi untuk mengobati tangan sang istri. Andi sendiri ternyata memiliki tempat pengobatan alternatif di daerah Jatibening, Jakarta Timur. Setelah berhasil mengobati tangan dari Rian, sebenarnya Rian dan Andi tidak pernah bertemu lagi sampai pada suatu hari saat Rian sudah resmi bercerai dengan mantan suaminya. Rian dan Andi tidak sengaja bertemu lagi. Dari pertemuan singkat itu, hubungan Rian dan Andi menjadi dekat dan semakin dekat sehingga menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka. Keduanya pun akhirnya memutuskan untuk menjalin kasih dan hubungan itu berjalan lancar selama kurang lebih 2,5 tahun. Pada 30 Oktober 2014, sepasang sejoli yang sedang jatuh cinta itu memutuskan untuk pergi berlibur bersama dari Jakarta menuju ke Garut, Jawa Barat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio milik Rian. Rencananya nih guys, mereka berdua hendak berkunjung ke sentra jaket kulit yang ada di wilayah Sukarenggang, Garut, Jawa Barat. Karena saat itu hari yang sudah sore dan mereka cukup lelah setelah menempuh 6 jam perjalanan, Andi dan Rian akhirnya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu dengan memesan sebuah kamar di Hotel Cipaganti Garut dan akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya untuk menuju ke lokasi sentra jaket kulit tersebut. Saat itu guys, Andi memesan kamar di hotel itu menggunakan nama samaran Gary. Hal itu dikarenakan di hotel tersebut ternyata tidak memerlukan identitas resmi seperti KTP sebagai syarat untuk memesan kamar. Setelah sampai di kamar, sepasang sejoli itu kemudian melakukan aktivitasnya masing-masing. Rian memilih untuk menonton televisi sambil rebahan di atas kasur, sedangkan Andi memilih untuk duduk-duduk santai di kursi dekat tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Tidak lama setelah mereka bersantai sejenak, Rian sempat mengajak sang kekasih untuk melakukan hubungan badan, namun saat itu langsung ditolak oleh Andi sebab pada hari itu ia benar-benar merasa lelah.
Andi mencoba menjelaskan kepada sang kekasih kalau dirinya takut tidak bisa memuaskan Rian karena kondisinya yang tidak terlalu fit. Namun bukannya mencoba untuk mengerti keadaan tersebut, Rian malah langsung menyindir soal kejantanan Andi di ranjang dengan kalimat-kalimat yang cukup menyinggung hati Andi. Tidak terima diperlakukan seperti itu, emosi Andi pun langsung tersulut. Ia kemudian langsung bangkit dari duduknya dan membekap wajah Rian yang kebetulan saat itu sedang rebahan di atas kasur. Sebenarnya, Rian sempat melakukan pemberontakan namun karena kalah dalam segi tenaga, ia pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di tangan sang kekasih. Mengetahui bahwa kekasihnya sudah tidak bergerak lagi, tentu saja membuat Andi mulai kebingungan. Ia sempat berkali-kali membangunkan sang kekasih dan memberikan nafas buatan, namun sayang, hasilnya tetap saja nihil. Andi yang mulai panik sempat berlari keluar kamar menuju ke tempat parkir dan mengambil minyak telon yang berada di dalam mobil, lalu bergegas kembali ke dalam kamar. Andi sempat membalurkan minyak tersebut ke beberapa bagian tubuh kekasihnya, namun lagi-lagi usaha itu tidak membuahkan hasil. Andi yang semakin panik mencoba untuk mengecek seluruh tubuh sang kekasih, mulai dari denyut nadi di tangan dan di leher, tetapi tidak ada respon apapun. Ia kemudian terdiam karena tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk mengembalikan nyawa sang kekasih. Andi sempat duduk termenung kurang lebih selama 30 menit sambil memikirkan apa yang harus ia perbuat. Sampai pada akhirnya, Andi memutuskan untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan oleh sang kekasih dengan alasan untuk menghilangkan jejak. Pakaian itu pun kemudian dimasukkan ke dalam tas. Tidak lama setelah itu, Andi mengangkat tubuh Rian dan membawa jasad itu untuk diceburkan ke dalam kolam yang masih berada dalam area hotel tersebut. Setelah semuanya beres, Andi bergegas meninggalkan hotel itu dengan menggunakan mobil milik sang kekasih. Tidak memakan waktu yang lama, akhirnya jasad itu pun ditemukan oleh pemilik hotel beberapa hari kemudian. Namun dikarenakan jasad Hairiantira sudah membusuk, aparat kepolisian yang menangani kasus ini pun jadi sangat kesulitan untuk mengungkap identitas dari korban. Aparat kepolisian juga sama sekali tidak menemukan identitas dari korban di kamar yang telah disewa oleh Rian. Apalagi ditambah dengan identitas palsu yang disebutkan oleh Andi saat menyewa salah satu kamar di hotel tersebut, tentu saja semakin membuat kasus ini menjadi sulit untuk diungkapkan. Kasus ini sempat berjalan di tempat selama berbulan-bulan karena korban tidak berhasil diungkap identitasnya. Sementara itu guys, sejak bulan November 2014, keluarga Rian di rumah merasa khawatir sebab Rian sudah tidak memberikan kabar selama berhari-hari. Ponsel milik Rian juga tidak bisa dihubungi oleh keluarga, sehingga mereka pun mulai panik mencari keberadaan Rian. Pihak keluarga di rumah sudah berusaha untuk melakukan pencarian ke teman-teman serta orang dekat dari Rian, namun sayang usaha itu tidak segera membuahkan hasil. Dilihat dari sosial medianya, perempuan yang akrab disapa Rian itu sebenarnya sangat eksis di Twitter. Namun anehnya, Hairiantira yang memakai akun @riantira di Twitter malah terakhir menulis update di akunnya pada 15 Oktober 2014. Hal itu sebenarnya cukup aneh menurut beberapa temannya karena mereka menilai Rian cukup aktif dan cukup sering berkicau di Twitter. Biasanya nih guys, ia sampai mengupload 6 atau 7 kali di sosial medianya. Singkat cerita, beberapa bulan setelah pencarian yang dilakukan keluarga tidak membuahkan hasil, pada 14 April 2015,
Pihak keluarga dari Hairian Tira akhirnya memutuskan untuk melaporkan kehilangan itu kepada pihak kepolisian setempat. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan itu langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut serta pencarian terhadap Hairian Tira. Pihak berwajib sempat memintai keterangan dari pihak keluarga, teman, sanak saudara dari Rian. Selain itu guys, aparat kepolisian juga sempat mendatangi tempat kerja Rian untuk mencari informasi-informasi yang mereka butuhkan. Kecurigaan aparat kepolisian pun akhirnya mengkerucut ke sebuah nama, yakni Andi Wahyudi yang merupakan kekasih dari Rian. Tim Unit 1 Subdit Jatanras Ditreskrim dari Polda Metro Jaya langsung melakukan penjemputan ke rumah Andi Wahyudi untuk dilakukan interogasi. Saat aparat kepolisian mendatangi rumah Andi, pihak berwajib semakin dibuat curiga karena mobil milik Rian ada di sana. Namun menurut pengakuan Andi, awalnya ia mengaku kalau Rian memiliki hutang kepada dirinya, sehingga untuk menebus hutang-hutang tersebut, kekasihnya itu memberikan mobil miliknya sebagai pembayaran. Dengan penjelasan seperti itu, aparat kepolisian pun akhirnya melepaskan Andi setelah proses interogasi karena tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk menahan Andi lebih lama. Pada 9 Juli 2015, Andi kembali dijemput oleh pihak kepolisian terkait proses hukum pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Andi untuk kepentingan pengambilan BPKB mobil milik Hairian Tira. Namun ketika aparat kepolisian bertanya di mana keberadaan kekasihnya tersebut, Andi mengaku tidak tahu menahu mengenai keberadaan dari Rian. Karena pemalsuan tanda tangan itu pun, aparat kepolisian akhirnya memiliki alasan untuk menahan Andi lebih lama. Dan semenjak itu, hampir setiap hari Andi diinterogasi oleh tim penyidik guna membuat kasus hilangnya Rian menjadi terang benderang. Di dalam interogasinya, Andi terus-menerus berganti-ganti keterangan sehingga membuat aparat kepolisian semakin mencurigainya. Ia pun akhirnya tidak mampu berkelit lagi saat proses interogasi yang kesekian kalinya dilakukan oleh tim penyidik. Kepada pihak berwajib, Andi akhirnya mengakui telah menghabisi nyawa Hairian Tira di Hotel Cipaganti, Garut, Jawa Barat pada Oktober 2014 atau sekitar 9 bulan yang lalu. Setelah berhasil mengantongi informasi tersebut, aparat kepolisian langsung mengecek dan menanyakan ke Polres Garut untuk mengkonfirmasi adanya temuan mayat di Hotel Cipaganti. Sebagai hasilnya, Polres Garut membenarkan informasi tersebut. Andi mengaku membunuh Hairian Tira dengan cara membekap wajah kekasihnya itu menggunakan bantal selama beberapa menit. Ia menjelaskan kalau dirinya merasa sakit hati setelah sang kekasih menghina perihal kejantanannya. Atas perbuatannya, Andi Wahyudi resmi dijadikan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Penetapan pasal 340 KUHP dikarenakan menurut pihak kepolisian, Andi dinilai sudah mempersiapkan secara rinci mengenai pembunuhan tersebut dengan mengajak Rian menuju Garut yang lokasinya jauh dari rumah. Selain itu guys, aparat kepolisian juga menemukan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa Andi sempat mengganti plat nomor mobil yang asli dengan plat nomor palsu yang pastinya juga sudah dipersiapkan oleh Andi untuk membuat penyelidikan kasus ini menjadi sulit. Kasus ini pun kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat. Andi Wahyudi akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melanggar tindak pidana pembunuhan berencana. Majelis hakim meyakini apa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian dan jaksa penuntut umum benar adanya.
Andi dinilai sudah mempersiapkan pembunuhan tersebut dengan cukup matang sehingga layak untuk dijatuhi hukuman itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih ya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.